di SE Bupati itu kan pada saat kejadian itu belum dicabut. Banyak warga yang sakit hati, terutama mereka para seniman-seniman itu yang kehilangan pekerjaan selama ini, yang nggak orkesan, yang nggak nyanyi. Itu mereka sakit hati semua ini, gitu kan? Ya, gimana Pak Yaki? Mungkin kita sedikit membahas ini tadi ya, yang lebih konteks kaitannya dengan kejadian kemarin. Nah, tadi sempat keputus beberapa pernyataan sampean yang kaitannya dengan pemberitaan kita terkait juga dengan kejadian yang viral video dangdutan polisi. Tapi pada poin yang ingin lebih jelasnya Pak Hajir, sebenarnya harapan kita kaya apa jane ngono. Iku mau sempat lost, jadi saya nggak bisa menangkap dengan bagus juga ini. Ya, pertama kan gini Pak Yaki. Pertama ini jelas di SE Bupati itu kan pada saat kejadian itu belum dicabut. Jadi masih melarang semua aturan orkes dan sebagainya. Sebenarnya tanggal berapa sebenarnya? Itu kan diakui oleh Karopemnas Mabes Polri itu Brigjen Awistiono bahwa itu dilakukan di Purwodadi tanggal 2. Itu clear, sudah di Mabes Polri sudah ngomong itu kan, sudah mengakui itu. 3 ya? 3 Pak Jar? Itu kan. Tiga. Itu clear. Berarti kan pada saat itu masa COVID dan SE Bupati tentang keramaian, tentang orkes dan sebagainya itu belum dicabut. Hari ini baru dicabut. Ya. Oh, 4 hari ini baru ya? di Pasca 14 hari. Oh iya, berarti kan banyak yang dilanggar itu, dalam tanda petik kan seperti itu kan, banyak yang dilanggar. Kemudian dari sisi etika, itu kan banyak sekali yang dilanggar. Oke lah, kita nggak bahas itu. Aku kalau saya nggak bisa ngomong, speechless. Jadi intinya itu. Tapi intinya banyak warga yang sakit hati, terutama mereka para seniman-seniman itu yang kehilangan pekerjaan selama ini, yang nggak orkesan, yang nggak nyanyi. Itu mereka sakit hati semua ini, gitu kan? Jelas mereka sakit hati kan dengan melihat video itu. Kemudian dampak-dampak yang lain, warga yang selama ini patuh pada protokol dan sebagainya, melihat itu juga pasti kecewa. Tadi saya cerita tahu. Kalau memang yang nyapu. Ya, gimana? Jadi intinya seharusnya sudah kalau dari sisi normal gitu ya, dari sisi etis seharusnya sudah kehilangan muka gitu kan, untuk menindak dan sebagainya itu sudah kehilangan muka. Tapi apapun itu kan oke lah, oknum kan. Sementara selama ini kan sebagian besar aparat polisi dan sebagainya itu kan terus melakukan penegakan sosialisasi dan sebagainya. Jadi jangan sampai tindakan oknum ini merusak semuanya kan, seperti itu kan. Tapi yang pasti harapan kami si oknum ini yang melakukan pelanggaran tetap ditindak, sebagaimana rakyat yang melakukan pelanggaran itu ditindak, biar ada rasa keadilan. Ya, itu harapan kita untuk mengembalikan kepercayaan warga pada komitmen penegak hukum untuk menegakkan protokol ini. Kan niat gak sih jane? Kan seperti itu. Seperti itu Pak Yaki. Ya, tindakannya juga nyanyi tau apa Pak Jar? Apa nyapu-nyapu itu kira-kira? Ya intinya kan kalau rakyat seperti saya kan pernah disuruh nyapu, disuruh rompian karena melanggar gitu kan. Ya itu kan rakyat, belum ada denda kan. Itu ceritanya menarik. Itu waktu itu di kota. Kota sudah saya nggak mau waktu itu sudah memberlakukan, tapi belum ada denda kan. Saya pada dasarnya waktu itu masih debatable pelanggaran saya itu, cuman saya nggak mau. Intinya oke lah, saya patuh. Kalau debatable, kalau misalnya di debat aturannya waktu itu mungkin mungkin saya lebih kuat untuk menolak itu, tapi saya nggak mau lah, karena waktu itu kan banyak pelanggar juga yang sudah dihukum. Saya nggak mau memberi contoh buruk lah. Sebenarnya kita juga tahu secara ada tujuan besar untuk menyadarkan kepentingan pribadi. Intinya saya juga ingin menghargai petugas yang susah payah melakukan tindakan ini. Oke lah, petugas ini kan juga capek dan sebagainya, dan seperti itu kan.
Itu saja saya dihukum nyapu, dikasih rompi, cuman beberapa orang itu nggak moto saya, untungnya itu. Nyapu ya, gak nyanyi ya, gak nyanyi. Enggak, karena kalau saya nyanyi jelas keenaan. Saya kan penyanyi soalnya. Oh, iya. Penyanyi yang jarang tanggapan itu ya. Karena pandemi. Kalau rakyat dihukum seperti itu, kalau di kabupaten sekarang ada denda, yuk petugas pun harus dikasih hukuman. Iya. Gitu kan, harus dihukum, harus dikasih punishment biar jerah, biar nggak melakukan lagi. Biar sama-sama. Ini kan biar sama-sama rasa keadilan warga ini. Ya, pandemi ini. Seperti itulah. Pandemi digotong bareng. Sing salah yo tanggung jawab kabeh. Benar kan? Iku. Terserah hukumannya seperti apa itu kan internal kan, tapi yang pasti rakyat harus tahu bahwa mereka ini dikasih punishment. Wong kita rakyat aja dihukum, dikejar-kejar, warung-warung ditutup dan sebagainya. Kate latihannya kan seharusnya malu ini. Iya, betul. Seperti itu Pak Yogi. Harapan kita ya seperti itu. Harus ada keadilan lah, ya kan? Pak Jir, yang menarik ini gini, ya Cak Sis ini tiba-tiba terkenal ya. Saya kepingin memandangnya dari sisi apa ya, dari sisi masyarakat kita yang sebenarnya west banget, orang pastim sing pastim, orang ketimuran yang kemudian cara mengkritik dan mengungkapkan ini dengan bahasa dan kalimat-kalimat yang ya sakjane apa ya, kayak tarik sih gitu. Apa Pak Jir melihat fenomena-fenomena kayak gini di tengah kondisi kayak gini gitu? Pertama, kalau warga itu kan sudah payah kan, selama ini sudah payah. Jadi hal-hal semacam itu dijadikan hiburan bagi rakyat, dijadikan hiburan. Dan dari sisi semantis, dari sisi itu, ini seharusnya pukulan. Jadi aparat itu kan ditertawakan oleh rakyat dengan model-model seperti itu. Semongko, seperti itu kan. Semongko melambangkan bahwa ayo wis orkesan ae. Bahkan sudah jadi meme, sudah jadi stiker WA itu. Ayo dangdutan, semongko, seperti itu. Jadi aparat ini ditertawakan oleh rakyat dengan cara-cara seperti itu. Ini kan seharusnya apa ya, kalau kita kan ditertawakan orang itu kan pelecehan banget kan, sudah gitu. Tapi rakyat melakukan itu dengan caranya yang asik, caranya yang unik, dan bisa tertawa mereka itu di tengah apa namanya, di tengah nyambut gawe, di tengah kondisi yang sulit. Nyambut gawe sepi, keliling muter, sekolah tutup kabeh. Iya lah, itu pukulan bagi saya itu. Mall masih buka ya. Bahkan sempat ada mall masih buka. Mall kan buka Pak Jir ya. Kenapa tidak sekolah di mall saja itu ya? Tidak logika. Enggak Pak Yogi. Ojo kartoloan Pak Yogi ikut sing ini Basuman. Oke. Intinya itu Pak Yogi. Intinya kita mengharap ada keadilan. Kemudian ini kan sudah menertawakan ini. Ya, benar. Itu kan di Pasuruan ada, di Tegal ada, di Tulungagung itu juga ada kan, aparat dan entah alasannya melepas stres dan sebagainya. Oke lah, ini oknum. Harus kita akui itu oknum karena sebagian besar kan kita semuanya kan jenuh. Rakyat sebagian besar itu kan. Ini juga jadi pembelajaran tidak hanya bener jadi sampean. Kabeh orang yang Pasuruan to ning tempat yang lain. Ojo ngono rakyat pemimpin yang blenger Pak Jir, pemane anggarane ya wis mlebu nang Covid kabeh bahasa gitu kan. Keadaan di mana isine gak nguber-nguber maling, saya nguber-nguber Covid kan gitu bahasanya. Oh gak ngono ya. Iya, jadi beberapa perwira itu saya ngobrol itu kok jarang nangkap, konsentrasi nang Covid bro, kan seperti itu. Jadi semua energi tercurah ke sana, kan kasihan ini untuk aparat atau petugas yang benar-benar bekerja keras untuk penegakan protokol Covid itu kan. Iya, memang semua mereka juga kena imbas dari kejadian seperti itu kan. Benar-benar operasional dan sebagainya itu mengarah ke sana semuanya akhirnya ya. Oke Pak Jir, terima kasih. Waduh, Pak Jir masih mau sharing untuk pagi hari ini. Siap.
Siap Pak Yaki. Oke, Terima kasih. Ya, ya, ya.